Selamat datang di Katolikas, tempat kita belajar untuk menjadi murid Kristus yang lebih baik. Katolikas bertujuan membantu kita semua untuk semakin berakar dalam iman pada Yesus, bertumbuh dalam persaudaraan dengan semua orang, serta berbuah dalam berbagai karya kasih demi gereja, bangsa, dan sesama. Katolikas berisi cerita kesaksian dan refleksi hidup sebagai pengikut Kristus, katekese iman yang relevan dan praktis untuk hidup sehari-hari, serta dialog topik-topik kekinian dengan berbagai narasumber untuk memperkaya hidup iman kita semuanya. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Kita berjumpa lagi dalam bacaan liturgi hari Minggu kali ini tanggal 27 Juni tahun 2021. Seperti biasa saya akan bacakan dahulu bacaan-bacaannya. Bacaan pertama diambil dari Kitab Kebijaksanaan bab 1 ayat 13-15, bab 2 ayat 23-24. Allah tidak menciptakan maut, dan ia pun tidak bergembira karena makhluk yang hidup musnah binasa. Sebaliknya, ia menciptakan segala sesuatu supaya ada, dan supaya makhluk-makhluk jagat menemukan keselamatan. Racun yang membinasakan tidak ditemukan di antara mereka, dan dunia orang mati tidak merajai bumi. Maka kesucian mesti baka. Sebab Allah telah menciptakan manusia untuk kebakaan dan menjadikannya gambar hakikatnya sendiri. Tetapi karena dengki setan, maka maut masuk ke dunia. Dan yang menjadi milik setan mencari maut itu. Bacaan kedua diambil dari surat Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 8 ayat 7 dan 9, lalu ayat 13 hingga 15. Saudara-saudara, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih, sebagaimana kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, yakni sekalipun kaya, ia telah menjadi miskin karena kamu, supaya karena kemiskinannya kamu menjadi kaya. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihanmu mencukupkan kekurangan orang-orang kudus, agar kelebihan mereka kelak mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 5 ayat 21 hingga 43. Sekali peristiwa setelah Yesus menyeberang dengan perahu, datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ketika itu Yesus masih berada di tepi danau. Maka datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah Yairus di depan kakinya. Dengan sangat ia memohon kepadanya, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita perdarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sampai habislah semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya.
Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Sungguh ketika itu juga berhentilah perdarahannya, dan ia merasa badannya sudah sembuh dari penyakitnya itu. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Maka ia berpaling di tengah orang banyak itu dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid menjawab, "Engkau lihat sendiri bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan di dekatmu. Bagaimana mungkin engkau bertanya, 'Siapa yang menjamah aku?'" Lalu Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Maka perempuan tadi menjadi takut dan gemetar sejak ia mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Maka ia tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dengan tulus ia memberitahukan segala sesuatu kepada Yesus. Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Yesus masih bicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah guru?" Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Dan tibalah mereka di rumah kepala rumah ibadat itu, dan di sana Yesus melihat orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah masuk, Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka menertawakan dia. Maka Yesus menyuruh semua orang itu keluar. Lalu ia membawa ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Yesus masuk ke dalam kamar anak itu. Lalu Yesus memegang tangan anak itu seraya berkata, "Talita kum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub dengan sangat Yesus berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Teman-teman semuanya, bacaan Injil yang panjang hari ini punya pesan yang sangat penting bagi kita semuanya. Bayangkan, ada seorang yang punya anak yang sakit parah, namanya Yairus. Maka pada saat anaknya sudah hampir mati, dia datang kepada Yesus, minta tolong Yesus menyembuhkan anak perempuannya, datang ke rumahnya. Bayangkan, anak perempuannya itu sudah sakit hampir mati. Tapi dalam perjalanan, ada seorang perempuan yang sudah 12 tahun perdarahan menyentuh jubah Yesus, sehingga ada kekuatan yang keluar dari Yesus dan menyembuhkan perempuan itu. Lalu apa yang terjadi? Ingat, Yesus sedang berjalan menuju rumah Yairus untuk menyembuhkan anak Yairus yang hampir mati. Tapi justru di tengah-tengah buru-buru itu, Yesus justru mengambil waktu, membalikkan badan dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Lalu perempuan itu ketakutan, lalu menceritakan semuanya. Saya membayangkan apa yang dipikirkan oleh Yairus. Yairus pasti tidak sabar. Dia punya kebutuhan yang mendesak. Anaknya hampir mati. Tapi kita lihat, apakah Yairus mengeluh? Apakah Yairus marah-marah? Tidak. Yairus bermurah hati kepada perempuan itu. Dia memberikan ruang bagi Yesus dan perempuan itu. Bagi Yesus untuk mengasihi perempuan itu. Bagi perempuan itu untuk mengalami jamahan dan sapaan dari Yesus. Lalu apa yang terjadi? Setelah semuanya selesai, Yairus tidak mengeluh, tidak marah-marah. Orang-orang Yairus, orang pelayan dari rumahnya datang dan melaporkan bahwa anaknya sudah mati. Tapi Yesus bilang, "Jangan takut, percaya saja." Yesus datang ke rumah Yairus, dan anak perempuan yang katanya telah mati itu dibangkitkan oleh Yesus. Yesus bilang, "Anak ini tidak mati tapi tidur. Talita kum," bangunlah. Dan anak itu pun bangun.
Apa yang kita bisa belajar dari sini? Orang yang murah hati mendapatkan kemurahan Tuhan. Maka kita diundang untuk menjadi orang-orang yang sungguh murah hati. Kalau kita dengarkan tadi bacaan yang pertama, Tuhan tidak menciptakan maut. Tuhan tidak bergembira kalau ada manusia yang binasa, tetapi agar supaya semua makhluk diselamatkan. Maka kalau kita kesal sama orang, jangan kita marah-marah dan berharap dia mati atau binasa, tetapi berharaplah supaya dia selamat. Karena dengan kita bermurah hati mendoakan keselamatan bagi orang jahat, kita pun akan mendapatkan kemurahan. Itu seruan dari Paulus pada bacaan di Korintus. Saudara-saudara, kata Paulus, kita semua diundang untuk sungguh dalam membantu, sungguh mengasihi, sungguh berbagi. Karena waktu kita bermurah hati kepada sesama, kita akan menerima kemurahan. Maka mari perhatikan kata-kata kita. Apakah kita mengutuki orang yang kita benci, orang yang bersalah? Apakah kita berbagi kepada orang yang kekurangan? Apakah kita memaafkan, mengampuni? Kalau kita bermurah hati, maka upah orang yang murah hati adalah menerima kemurahan lebih lagi dari Tuhan Yesus. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini. Jangan lupa untuk berbagi Katolikes kepada para sahabat dan kenalan kita, supaya semakin banyak orang mengenal kabar gembira Tuhan Yesus dan mengalami kasih-Nya yang memulihkan, menguatkan, dan memberkati. Sampai jumpa di episode Katolikes yang lain.